Amr bin As itu tidak layak menjadi rakyat. Ya. Dimanapun bumi dipijak oleh Amr bin As itu cocoknya jadi pemimpin. Saking cerdasnya, itu sampai ada beberapa orang dalam kacamata Umar bin Khattab itu nggak pantas jadi rakyat, malah harus jadi pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu dari kebesaran risalah tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap umat para nabi dan rasul. Dan lebih khususnya di akhir zaman Allah tutup dengan diutusnya Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menjadi paripurna dari seluruh ajaran-ajaran dan syariat sebelumnya. Sehingga ketika Rasul bersabda, "Ana khatamun nabiyyin," aku ini merupakan penutup para nabi, maka dengan jelas tidak ada nabi maupun rasul sesudahnya. Artinya kalau ada siapa saja dari manusia ini, baik orang Indonesia maupun non-Indonesia sekalipun, kalau ndaku-ndaku bahwa aku ini penerus Nabi Muhammad, Allah turunkan wahyu kepadaku, pasti ini tergolong nabi palsu. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan bagaimana kondisi para sahabat yang jumlahnya sudah cukup banyak. Kurang lebih 83 orang dari laki-laki dan 18 atau lebih sedikit daripada itu dari kalangan perempuan. Artinya lebih dari 100 kaum muslimin itu mengawali kehidupan mereka di tempat yang baru yang sudah mereka alami sebelumnya, cuma enggak lama, kurang dari 3 bulan. Masalah ekstrim dari cuaca, adaptasi yang masih susah dan lain semisalnya, yaitu di tanah Habasyah. Sehingga kita akan melanjutkan bagaimana kisah seorang raja Ashamah yang bergelar Najasyi di zaman Nabi SAW, ketika sebagian besar sahabat hijrah ke sana, meminta perlindungan, suaka, dan diterima dengan baik oleh Najasyi. Di sisi lain, di Mekah musyawarah bagaimana mereka yang ada di Habasyah itu harus dideportasi. Jangan sampai mereka lama-lama di Habasyah. Takutnya semakin lama, semakin akrab, semakin banyak kaum muslimin, bahkan mampu untuk mengumpulkan massa semakin kuat. Orang Mekah kemudian mengutus 2 orang. Dua-duanya adalah
diplomat masa itu, Amr bin As dan juga Abdullah bin Rabi'ah. Ini dua-duanya belum masuk Islam. Ya, dua-duanya Islamnya masih lama. Ya, cuma nanti menjadi sahabat. Bahkan dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan Duhatul Arab Arba'. Jadi Imam Ibnul Jauzi itu punya buku namanya Akhbarul Adqiya. Ya, berita tentang orang-orang cerdas, manusia-manusia cerdas, itu punya buku khusus. Dan beliau preteli satu demi satu itu. Jadi manusia yang paling cerdas itu para nabi dan para rasul. Itu yang paling tinggi. Dan para nabi dan para rasul itu nomor pertama Nabi Muhammad SAW. Lah, tingkatan setelahnya itu para sahabat Nabi maupun Rasul. Itu orang-orang cerdas menurut versi Ibnul Jauzi rahimahullah. Kemudian di bawahnya para khalifah. Bawahnya lagi para menteri atau pembantu khalifah. Kemudian nantinya di bawahnya lagi para qadhi. Ya, para hakim-hakim, para ulama-ulama di situ jajarannya. Terus ke bawah sampai level terakhir dari kitab tersebut beliau sebutkan beberapa binatang. Ya, jadi binatang aja ada yang dimasukkan punya kecerdasan. Ya. Bebek main jowantri, Mas. Ya kan? Terkadang manusia malah nyerobotan. Itu Imam Ibnu Jauzi sampai menyebutkan sebagian binatang itu punya kecerdasan. Nah, di dalam kitab tersebut beliau menukilkan bahwa ada yang dikenal oleh bangsa Arab manusia yang paling cerdas. Terlepas dari para nabi dan para rasul. Orang cerdas sekali. Dan orang Arab, karena mereka khususkan orang Arab. Ada 4 orang. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini nanti menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah. Muawiyah ini orang paling cerdas. Yang kedua adalah Amr bin As. Ya, Amr bin As. Yang ketiga adalah Mughirah bin Syu'bah. Ini semuanya masih mengalami masa Nabi SAW. Yang keempat Ziyad bin Abi. Sebagian para ulama menyebutkan Ziyad bin Abi itu tabi'in, ya, bukan dari para sahabat. 4 orang ini semuanya Arab, dikenal semuanya punya kecerdasan yang lain daripada yang lain. Ya. Maka ketika Amr bin As dipilih oleh masyarakat Quraisy berangkat ke Afrika, ke Habasyah untuk meminta Najasyi mendeportasi kaum muslimin, itu sangat wajar. Ya, sangat wajar sekali. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memimpin, beliau sampai menukilkan ucapan Amr bin As itu tidak layak menjadi rakyat. Ya. Dimanapun bumi dipijak oleh Amr bin As itu cocoknya jadi pemimpin. Saking cerdasnya, itu sampai ada beberapa orang dalam kacamata Umar bin Khattab itu nggak pantas jadi rakyat, malah harus jadi pemimpin. Kalau jadi rakyat malah nggak bisa maslahat itu. Maslahatnya malah jadi pemimpin. Lah ini memang introspeksi, ilmu introspeksi, sadar diri. Kita ini kadang di posisi mana? Kalau memang kita ini posisinya cocoknya rakyat, ya nggak usah memaksakan diri jadi pemimpin. Tapi kalau orang semisal Amr bin As yang oleh Umar bin Khattab dinyatakan ini orang nggak pantas jadi rakyat, pantasnya jadi pemimpin, dan itu dibuktikan nanti ketika masuk Islam kurang dari 4 bulan Rasul langsung meminta dirinya menjadi komandan militer. Usia Islamnya baru 3 bulan lebih sedikit. Nah ini
Amr bin As, orang yang paling cerdas, yang track recordnya di masa Umar bin Khattab itu pertama sahabat yang bisa ngurusi atau menyelesaikan permasalahan Ta'un Amwash. Ya, dulu ada penyakit yang kalau orang pagi kena sore meninggal, sore kena pagi meninggal. Wah, ini lebih mengerikan daripada virus yang melanda saat ini. Sehingga ketika Umar bin Khattab sudah banyak kehilangan para sahabat-sahabatnya, di antaranya Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya, Umar bingung, siap gimana ini menyelesaikannya. Maka dipanggil Amr bin As. Dan ketika Amr bin As melihat kondisi lapangan, beliau langsung menyimpulkan jangan sampai masyarakat ini banyak kumpul-kumpulnya. Yang wilayah pegunungan diminta berpencar di bukit-bukit, yang wilayah dataran rendah diminta untuk berpencar di balik-balik syi'ab. Atau biasanya kalau di padang pasir itu setiap suku punya syi'ab. Syi'ab itu seperti hanya ya tempat mereka layah-layah di musim panas, tempat mereka biasa menjamu tamu-tamu agung, harus berpencar di beberapa syi'ab. Akhirnya selesai ya, permasalahan yang saat itu menelan korban ribuan kaum muslimin. Pernah juga peristiwa ditaklukkannya Mesir itu karena kecerdasan Amr bin As. Simpel sekali Mesir itu ditaklukkan. Karena ketika Umar masuk ke Syam, Syam sudah takluk, Palestina sudah ada di tangan kaum muslimin, Baitul Maqdis kuncinya diserahkan kepada Umar. Maka saat itu Amr bin As membisikkan ke Umar, wahai Amirul Mukminin, gimana kalau kita bablas buka Mesir? Ya, karena Palestina ke Mesir kan tinggal lewat jalur Gaza bisa itu. Kata Umar, kenapa? Ya, kita istirahat dulu saja. Kata Amr bin As, enggak. Mesir itu negeri yang kaya, pertaniannya banyak, air juga melimpah, tapi keamanannya kurang. Jadi gimana kalau kita lanjutkan saja? Umar kemudian memerintahkan, kalau kamu yang memimpin pasukan saya izinkan. Akhirnya diizinkan. Cuma Amr bin As itu masih mikir, kayaknya Umar itu setengah-setengah, ridhone itu setengah-setengah. Ya, karena memang Umar itu kan radhiyallahu taala anhu pemimpin yang gimana caranya jangan sampai banyak menelan korban. Ini orang udah capek ini ya, menaklukkan Romawi, membuka Syam. Ini kalau sampai masuk ke Mesir ya, ditakutkan lelah pasukan. Tapi Amr bin As tetap membawa pasukan itu terus berjalan ya, menaiki bukit demi bukit itu. Umar pun balik ke Madinah. Di Madinah beliau ketemu sahabat-sahabat yang lain, seperti Abdullah ibnu Umar, anaknya sendiri, Abdullah ibnu Abbas. Dan Umar bermusyawarah lagi, yang kesimpulannya rapatnya itu dimufakati supaya Amr bin As mandek. Ya, penaklukan Mesir nanti dulu aja. Kemudian Umar nulis surat, dikirim ke Syam lagi. Nah, ketika surat itu diterima oleh Amr bin As tidak membuka dulu. Sengaja beliau nggak buka dulu. Kemudian Amr bin As tanya kepada penunjuk jalannya, kita ini masih di wilayah Palestina atau sudah masuk Mesir? Kita ini masih di Palestina. Kawasan Mesir itu bagian mana? Kita harus mendaki beberapa bukit lagi baru itu masuk wilayah Mesir. Ya sudah, kerahkan pasukan kita untuk terus jalan sampai kita beristirahat di wilayah Mesir. Betul itu, dibawa pasukan sampai ngecamp yang diyakini itu sudah wilayah Mesir. Maka selepas itu
Amr bin As membuka suratnya Amirul Mukminin. Dan betul, surat dari Umar bin Khattab itu tulisannya, wahai Amr, kalau engkau masih di wilayah Syam, masih di bumi Palestina, maka diam dan pulanglah ke Madinah. Dan apabila engkau dan pasukanmu sudah masuk wilayah Mesir, maka jangan mundur selangkah pun. Nah, bener loh, sudah sampai Mesir ini. Ya kan? Ya kan? Ini kan sudah di Mesir, berarti kita harus maju terus. Akhirnya ditaklukkan Mesir. Simple, sesimpel itu. Ya, maka Mesir itu ditaklukkan enggak dengan perang dahsyat. Dan itu otak-atiknya Amr bin As. Kalau enggak hari itu mungkin masih beberapa waktu lagi itu ditaklukkannya Mesir. Jadi hari ini mungkin sekaya dukun Mbak Amr bin As. Padahal itu firasah, ya, firasatnya seorang mukmin. Nah, kembali tadi dalam urusan Habasyah, Amr bin As dikirim dan beliau mengumpulkan apa saja yang menjadi kesenangan Najasyi. Karena hubungan Amr bin As sama Najasyi hubungan yang baik. Ya. Makanya kenapa Amr bin As tahu seluk-beluk Mesir? Karena Mesir dulu itu masuk wilayah kebesaran Habasyah. Dan rajanya Najasyi. Najasyi sama Amr bin As sudah akrab sejak dulu. Karena ada hubungan dagang. Maka beliau tahu itu kesukaannya Najasyi apa. Dan diantaranya yaitu kulit, bukan rambak ya, kulit yang disamak, yang nanti bisa digunakan berbagai macam kaya dene plastik kalau zaman sekarang itu. Mau dibikin buat wadah makanan bisa, wadah minuman bisa, pakaian bisa, macam-macam. Dan berbagai macam bentuk-bentuk hadiah yang lain. Maka berangkatlah dua orang ini dengan membawa berbagai macam harta yang berharga. Sampai di Habasyah, Amr bin As tidak langsung nemui Najasyi, tapi keliling dulu kepada para menteri-menteri Najasyi dan para pendeta-pendeta Habasyah. Didatangi satu persatu, dikasih oleh-oleh dari Mekah tadi. Ya, jadi belum Najasyi langsung. Ya, menteri-menterinya dulu. Mas, saya nanti kalau ketemu Najasyi tolong yuk diwangi. Nanti ke menteri yang lainnya, Mas, besok kalau saya ketemu Najasyi tolong ya diwangi. Gitu. Tapi setiap menteri dan pendeta dikasih oleh-oleh, dikasih perhiasan dan lain seterusnya. Maka di hari yang kemudian Najasyi menerima Amr bin As, ya, dengan hangatnya dijamu, ya, kemudian ya sebagaimana sahabat, teman karib, kemudian menanyakan apa keperluanmu ke sini. Amr bin As menjawab, sesungguhnya ada ghilman sufaha. Jadi ada bocah-bocah yang ya jenenge sik bocah, kadang yo gak mikir, ya, itu dolane kadon. Ini kalau bahasa kita kan gitu. Jadi ada anak-anak dari kami, dari Mekah itu ya kebangetan lah. Dolane kadon sampai mampir ning wilayah sampai ya. Maka kami datang untuk meminta dirimu mengembalikan mereka ke pangkuan orang tua mereka di Mekah. Bahasanya Amr bin As. Jadi kaya bocah dolan keluyuran mbuh ning ndi terus ketemu ning polsek kon bali ngono ya. Yang kamu maksud apakah orang-orang yang datang dari negerimu yang membawa ajaran yang baru? Iya. Amr bin As menyebut ghilman sufaha, bocah-bocah yang bodoh-bodoh. Ya. Maka Habasyah, ya, Najasyi, Raja Habasyah meminta Amr duduk, kemudian dipanggil mereka. Dan juru bicaranya saat itu Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Amr sudah mulai ya agak grogi ini. Kenapa? Karena ternyata yang maju
untuk berbicara dengan Raja Najasyi adalah Ja'far, yang secara nasab jauh lebih tinggi daripada Amr bin As. Amr bin As meskipun cerdas, tapi nasabnya bukan Quraisy. Adapun Ja'far bin Abi Thalib itu Quraisy kental banget itu. Ya, Quraisy kental. Maka Najasyi bertanya, ini Pak, pemimpin yang bagus itu kan ketika mendapatkan berita itu nggak cuma satu dengernya, harus kedua belah pihak. Maka ketika Najasyi meminta untuk menjelaskan, kalian di sini itu ngapain? Kenapa kok kalian bisa sampai di negeriku dan minta perlindungan dariku? Maka disebutkan di dalam riwayat kitab ini, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahlul jahiliyah na'budal asnam wa na'kulul maitah wa nasrabul khamra, dan lain seterusnya. Kami ini adalah masyarakat yang dulunya musyrik, menyembah patung, perilakunya perilaku jahiliyah, yang kuat makan yang lemah, nindas yang lemah. Kami ini dulunya makan bangkai, ya, minum minuman yang memabukkan, kemudian memutuskan silaturahim. Pokoknya perilaku-perilaku yang buruk di Injil, karena Najasyi itu orang Nasara, punya kitab Injil. Semua perilaku yang buruk di Injil disebutkan sebagai bentuk amalan yang dulu dikerjakan oleh muslimin Mekah. Kemudian datanglah kepada kami seorang nabi, wa amarona bisidqil hadis wa ada al amanah wa silatar rahim wa husnal jiwar, dan seterusnya. Dan nabi kami itu mengajarkan supaya kami menyambung silaturahim, berinteraksi yang baik, makan-makan yang baik, minum-minum yang baik, menunaikan amanah, memuliakan tetangga, tidak saling membunuh, dan lain seterusnya. Yang itu perilaku-perilaku baik yang ada di Injil. Ya, maka Najasyi kemudian menyimpulkan, loh kalau gitu ya kalian nggak salah. Kenapa kalian harus kesini? Ya karena sebagian dari kami tidak menginginkan kami berada di Mekah, maka kami minta perlindungan di sini. Hari ini sudah 1-0. Amr bin As merasa kalah, dia pulang ya ke penginapannya, mikir Amr bin As, ini gimana bisa balik nih bocah-bocah 80-an sahabat laki-laki. Maka besoknya datang lagi, kemudian minta kepada Najasyi, wahai kawanku, sahabatku, tolong panggil lagi Ja'far dan tanyakan kepada dirinya terkait dengan Isa, karena setauku mereka itu golongan yang melecehkan Tuhanmu. Nah ini sudah masuknya kan penistaan agama jadinya kan. Maka dipanggil lagi Ja'far. Raja Najasyi bertanya lagi, apa pendapat kalian, nabi kalian terkait dengan Isa? Siapa itu Isa? Maka Ja'far menjawab, huwa abdullah wa rasuluhu. Isa bagi kami, nabi kami menjelaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah dan utusannya. Alqaha ila Maryam, yang Allah tiupkan roh itu di Maryam. Dan kemudian Ja'far mengutip surat Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, itu surat Maryam, yang ayat-ayat di situ ada penciptaan Nabi Adam, kemudian Nabi Isa disebutkan. Maka di istananya yang semua rata-rata megang Injil tahu surat Maryam itu juga ada di Injil, kisah-kisahnya.
Maka seluruh masyarakat Habasyah yang ada di istana Najasyi, yang mereka faham Injil, nangis semuanya. Ternyata yang disebutkan Ja'far persis yang ada di Injil. 2-0 berarti. Ya, Amr bin As telak lagi nih, kalah lagi dia. Wah, pengen nih biar Najasyi ndang ngusir kok, merasa dilecehkan nabinya, ya, kenasraniannya. Ternyata malah sama-sama bareng-bareng nangis. Ya, karena yang dibacakan ayatnya persis yang ada di dalam Injil. Yang ada malah Najasyi ngumpulkan semua menteri dan pendetanya. Dalam riwayat di ruangan khusus, korden-korden ditutup, Najasyi langsung bilang kepada bawahannya itu, kalian tidaklah mendengar kebenaran yang diucapkan oleh orang Arab tadi. Semuanya ngangguk iya. Kemudian Najasyi melanjutkan, terus bagaimana sikap kita? Apa kita ngikuti? Artinya berarti apa? Bareng-bareng masuk Islam. Maka pemuka-pemuka agama saat itu, kalau hari ini kita masuk Islam, di belakangmu ada ribuan masyarakat. Dan ketika kita pindah agama, berarti selama ini kita di agama yang salah. Maka Najasyi pun menutup rapatnya itu untuk tidak memeluk agama Islam. Ya, bahkan nanti dia masuk Islam sendirian. Nanti ada kisahnya sendiri. Ya, ini pelajaran berharga sekali. Ketika ada sosok pemimpin, penguasa, ya, tapi basicnya bukan soleh, belum iman saat itu kan. Penguasa setinggi apapun kalau basicnya nggak soleh, ya, dan sudah keburu punya masa banyak, punya pengikut banyak, itu kalau diajak baik angel, Mas. Seperti Najasyi, ya, seperti Najasyi. Sudah tahu kebenaran, tapi ketika menteri-menterinya mensupport, ya jangan masuk Islam. Lah nanti rakyatnya gimana? Oh, berarti selama ini kita dalam agama yang salah. Akhirnya nggak jadi masuk Islam. Seluruh Habasyah nggak masuk Islam, kecuali nanti Najasyi sendiri yang masuk Islam berkat obrolan dengan Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, maka hari berganti, Amr bin As akhirnya mulai memberikan hadiah ke siapa? Ke Najasyi. Sudah selesai kan, obrolan sudah selesai, ya, diplomasi sudah selesai, sekarang tinggal ngasih hadiah aja. Ini hadiah dari kami, ya, yang terbaik dari kami. Kami minta lagi untuk engkau membebaskan anak-anak kami itu untuk kami bawa pulang ke Mekah. Apa jawaban Najasyi? Ya, dengan halusnya Najasyi bilang, aku menjadi raja dulu, seperti yang kita sebutkan, bahwa Najasyi jadi pemimpin itu bukan karena suap menyuap, bukan karena sogok menyogok. Aku jadi raja ya karena rakyatku yang mendorongku jadi pemimpin. Maka bawa pulanglah hadiahmu, ya, dan dirimu untuk meninggalkan Habasyah. Tidak diterima, Pak. Gagal. Ya. Dan pelajarannya dari dulu yang namanya suap menyuap itu mesti istilahnya hadiah. Ya. Jangankan zaman Nabi, zaman Sulaiman alaihi salam, ya, zaman Sulaiman alaihi salam itu ketika Hudhud sudah menghabari ke Sulaiman ada kerajaan pemimpinnya perempuan yang ternyata menyembah matahari, bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ditulis surat oleh Sulaiman, ya, sesungguhnya ini datang dariku, bismillahirrahmanirrahim, ya, wala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Gak usah kakean kemaki, ya, gak usah kemelindi, datang kepadaku dalam kondisi masuk Islam.
Dikirim surat itu ke Bilqis. Maka ketika Bilqis membaca surat ini ngajak perang apa ngadakwah ini? Ya, kata menteri-menterinya atau raja-raja kecilnya, ini ngajak perang. Kata Bilqis, enggak lah. Wong ada surat-surat perkataan-perkataan hikmah. Bahkan dikenalkan ada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Bilqis pun sudahlah. Kalau ini memang seruan dakwah, maka dia pasti nabi. Tapi kalau dia hanya sebatas raja, maka akan kita kirimkan hadiah. Maka kemudian Bilqis meminta dikeluarkan bongkahan-bongkahan emas. Ya, bukan serpian emas ya. Itu bongkahan emas, berarti boto-boto emas itu, Pak. Untuk dibawa ya sebagai hadiah di hadapan Sulaiman. Ya. Jadi nanti ajudan yang membawa itu nyebutnya gitu. Ini hadiah dari ratu kami. Kata Nabi Sulaiman, atamuduna, apa kalian ngira bahwa saya ini butuh seperti ini? Ya. Irji ilaiha, pulang, kembalilah. Saya enggak butuh. Sesungguhnya Allah memberikanku yang lebih baik daripada ini. Ya, nanti di dalam surat An-Naml itu ayat 30 itu bisa dilihat. Ya, itu kisahnya. Jadi dari dulu ketika Bilqis pengen ngajak aman-aman saja, enggak usah dakwah lah ya. Ya, kami siap memberikan hadiah. Padahal pada hakikatnya apa? Riswah. Suap ini, nyogok. Ya. Cuma ya dari dulu sebutannya ya apa istilahnya, pelicin, ya kan, hadiah, apalagi ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, la'anallahu wa rasuluhu ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat orang yang nyuap dan orang yang menerima suap. Berarti kalau ada laknat, berarti kan mesti dijauhkan dari rahmat Allah. Dan kalau ada laknat, termasuk bagian dari tanda dosa itu dosa besar. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti supaya kita ini tidak memakan harta dari hulul. Ya, hulul itu harta-harta seperti tadi, harta dari suap menyuap, sogok menyogok. Karena di zaman Nabi itu sudah ada. Seperti hanya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ketika diminta oleh Rasul mengambil jizyah. Harta upeti ya, ketika orang Yahudi berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Otomatis mereka harus bayar jizyah. Ya, dan macamnya banyak, bisa yang 1 dinar aja, bisa setengah dinar, bisa lebih daripada itu. Abdullah bin Rawahah diminta untuk mendatangi kampung Yahudi mengambil jizyah mereka. Maka orang Yahudi ketika Abdullah bin Rawahah datang, dikasih harta jizyahnya, ini jizyah dari kami, ya, dan ini buat sampeyan. Ya, jadi jizyahnya dikasih, ya, dan sebagian harta khusus untuk Abdullah bin Rawahah. Sehingga mereka bilang besok-besok kalau datang jangan tepat waktu. Ya, agak molor nggak apa-apa. Nanti baru kita kumpulkan dulu, baru nanti kami serahkan. Dan ini khusus lah, uang lelah atau apalah sudah. Kata Abdullah bin Rawahah, enggak. Saya ambil yang ini, saya tidak terima yang ini. Loh, enggak apa-apa, ini ikhlas dari kami. Ya, engkau telah berjalan dari pusat Madinah menuju kampung kami. Ya, kami ridho untuk memberikan ini. Abdullah bin Rawahah menegaskan, tidak, saya ambil amanahnya, saya tidak mau nerima ini. Apa kata orang Yahudi? Rohibnya bilang, hakadha taqumus sama'u wal ard. Demikianlah orang-orang semacam engkau ini yang bisa menegakkan langit dan bumi. Ya, bahasanya orang Yahudi itu, yang bisa menegakkan langit dan bumi.
bumi dan langit, Pak. Oh, trimo negara. Ya. Hanya benua, bumi tegak karena kejujuran orang-orang semacam ini. Karena orang Yahudi biasa mereka berinteraksi dengan sogok menyogok, suap menyuap, riswah, ya bahasa syariatnya. Ya Abdullah bin Rawahah tidak mau, dan itulah yang menjadikan stabil ekonomi kaum muslimin, bahkan jaya ekonomi kaum muslimin. Nanti ada lagi Abdullah bin Lutbiyah. Ya, Abdullah bin Lutbiyah datang ke Bani Sulaim, ngambil zakat mal kaum muslimin yang di sana. Ya, kemudian orang-orang sana ngasih zakat, ini zakat kami, ini zakat kami, ini zakat kami. Ya, ada yang beberapa masih kurang. Cuma kan nanti kalau kurang kan mesti didatangi lagi. Nah, supaya mungkin biar nggak datang, maka Abdullah ibnu Lutbiyah dikasih suap tadi, Pak. Ya, wahai pembantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini jatahmu, ini zakat kami. Dibawa oleh Abdullah bin Lutbiyah itu, ya, dibawa. Kemudian di hadapan Rasul dikasihkan, ya Rasulullah, ini zakat mal mereka, ini hadiah mereka untukku. Jujur banget kan ini, ya, jujur banget. Kata Rasul, ya Abdullah, kalau kamu duduk-duduk di depan rumah wong tuamu, kira-kira ada yang ngasih apa enggak? Ya enggak ada. Berarti kenapa ini dikasih? Ya karena saya ngambil jatah zakat mal dari mereka. Itu namanya bukan hadiah. Ya, itu riswah. Makanya kemudian beliau naik mimbar berkhutbah, ya, bahwasanya akan ada dari umat ini yang ketika duduk-duduk di depan rumah mereka sendiri atau rumah orang tua mereka sendiri nggak ada dapat apapun, tapi ketika mengambil harta ke beberapa wilayah, maka dia akan mendapatkan hadiah yang pada hakikatnya itu bukan hadiah tetapi riswah, suap. Nah, jadi dari dulu itu sudah ada, Pak. Maka Najasyi menguatkan, saya jadi raja bukan karena dari harta suap menyuap, maka aku memimpin juga tidak memakai sistem suap menyuap. Ini kalau bahasa kita mengenal sistem itu ada input, ada output. Input bersih, outputnya insya Allah bersih. Input kotor, outputnya juga kotor. Ini kalau saya kasih gambaran dalam dunia pendidikan, ya, yang namanya sekolah ngasih persyaratan masuk calon muridnya kok 8,5 nilainya, minim nilai 85, 90, ya, kemudian sekolah di situ 3 tahun, 6 tahun, kemudian hasil akhirnya mereka membawa rapot ataupun daftar nilai 85 atau 90, aneh apa enggak, Mas? Enggak ada anehnya. Biasa aja, gurunya enggak ada yang hebat itu. Ya kan? Kenapa? Lah wong mlebune wis 85 kok, Mas. Ya, metune itu 85 90 kan enggak ada uniknya itu. Ya. Karena masuknya sudah bagus. Keluarnya bagus, ya itu wajar. Nggak aneh, nggak ada yang dikagumi lah. Beda ketika, ya, lembaga pendidikan tersebut, ya, sopo wae oleh mlebu, ya, siapa saja mau nilainya 60, 55, 70 masuk. Tapi selama 3 tahun di situ, 6 tahun di situ, ternyata lulusannya nilainya 85, 90, itu baru perlu dikagumi. Itu baru hebat. Anehnya di situ. Lah kok bisa? Berarti kan ada sistem dan proses yang bisa membawa yang awalnya minus bisa menjadi surplus. Kalau kita masuk bersih keluar bersih, ya wajar. Ya, masuk kotor keluar kotor, ya wajar. Dan Najasyi memberikan gambaran gimana memulai kepemimpinannya dengan sesuatu yang bersih. Maka
Kalau kepemimpinan itu diawali dengan suap menyuap, maka jangan heran ketika memimpin tidak akan pernah jauh dari suap menyuap. Itu sudah lumrah. Ya, Najasyi memberikan pelajaran berharga bagi kita hari ini. Dalam riwayat Imam Muslim, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin kan kurang lebih 2,5 tahun kalau kalender Hijriah, atau 2 tahun kalau kalender Masehi. 2 tahun. Itu tahun beliau memimpin, memilih Umar bin Khattab menjadi qadhi. Kalau bahasa hari ini hakim agung, Mas. Jadi hakim. Setahun berjalan, Umar radhiyallahu taala anhu itu mohon izin ke Abu Bakar mengundurkan diri, Mas. Ya, setahun jadi hakim itu minta mundur. Abu Bakar bertanya, "Amin masyaqqatin ya ibn Khattab?" Apa ada kesulitannya tuh? Jadi hakim tuh apa susah? Angel tuh. Ya. Dijawab Umar, "Enggak, bukan itu aku mundur." Lah terus kenapa? Karena selama aku menjabat, ya, aku menjadi qadhi atau hakim selama 1 tahun, tidak ada satupun, bahasa kita ya, tidak ada satupun berkas yang masuk ke pengadilan. Ini saya bukan dongeng ini ya. Ini bukan cerita yang di negara Jabal Qat antah berantah itu, enggak. Ini ada di tubuh kaum muslimin. Di zaman terbaik, ya, sesudah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setahun itu pengadilan kosong, Mas. Makanya Umar pekewuh dapatkan gaji. Kalau mungkin versi kita gaji buta kan? Ya kan? Lah saya setahun itu untuk gaji, lah wong ora kerja ya. Enggak ada satupun yang minta diadili. Bayangkan, sampai Abu Bakar juga heran loh. Lah kok bisa seperti itu, Mas? Iya. Karena rakyatmu itu punya pedoman, ya, kental di hadapan mereka, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini kan masih mimpin para sahabat-sahabat yang lain, ya, zaman Abu Bakar. Jadi karena musliminnya, masyarakatnya Abu Bakar ini masih kental sekali ini, mengaplikasikan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran sama kesabaran. Coba bayangkan kalau antar tetangga, ada tetangganya yang mau melakukan kemungkaran, geleng nih, Mas, dinasehati sadar, ya. Atau mungkin di rumah antara anak mungkin ada yang mau bertikai, kemudian dinasehati oleh orang tuanya, ya. Antar suami istri menegakkan nasihat, kan ya sudah, kan selesai, kan nggak butuh pengadilan. Selesai di rumah itu, selesai di masyarakat kecil itu, nggak butuh pengadilan. Bayangkan hari ini hakim dibuka lowongan kerja nih, Mas, ya, saking akeh berkas yang masuk pengadilan kan, ya. Bayangkan beda lawang ning pengadilan 2 minggu pisan, ya, sekamar loh ke pengadilan. Sampai pengadilan agama itu, saya punya kawan yang di Sukoharjo, pengadilan agama itu, ora cocok pengadilan agama ini jenenge. Urusannya jane akeh. Tapi ngurusnya kur perceraian. Jadi pantasnya pengadilan perceraian. Kan itu ngelus dodo itu, Pak. Ya kan? Namanya keren kan, pengadilan agama. Tapi rata-rata ngurusnya cuma satu, perceraian. Ya, dan ini kan mesti masalah besar, padahal pernikahan itu dikenal dengan mitsaqon ghalidha, ya, ikatan yang kuat, yang erat, nggak mudah putus. Lah ini kok, ya, sekamar setiap minggu mesti ada urusan perceraian. Umar kemudian melanjutkan menjelaskan ke Abu Bakar, karena rakyatmu ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan mereka memahami yang namanya hak dan kewajiban. Ya, mereka tahu hak dan kewajiban. Bayangkan sekarang kalau kewajiban dilaksanakan dan memahami hak dengan baik, oh,
kalau aku punya kewajiban ini, aku nanti akan mendapatkan hak segini. Itu mudah sekali mereka paham. Kewajibanku jadi rakyat seperti ini, kewajibanku jadi karyawan seperti ini, pegawai seperti ini, hakku yang aku dapatkan segini, sudah. Mereka paham kewajiban, mereka sangat paham hak, selesai. Kenapa? Karena sumber pertikaian adalah dua ini. Ya, ketika kewajiban tidak dijalankan, tetapi njaluk hak sing luweh, bahkan sampai memakan haknya orang lain. Pertikaian kan tulek-ulek kan masalah ini, Mas. Ya, karena orang nggak paham mana itu yang kewajiban, mana itu hak. Ngerti kewajiban males-malesan, tapi ketika pengen entuk hak, wah seakeh-akeh. Bertikai akhirnya. Lah, Umar bin Khattab di zaman yang kaum muslimin sangat paham dua ini. Ya, maka kewajiban apa sudah ditegakkan. Apalagi kewajiban hamba kepada Rabbnya. Ya. Kalau Allah perintahkan ya sholat, ya sholat. Allah perintahkan puasa, puasa. Maka di dalam masalah agama itu kita nggak perlu kreatif atau menjadi pionir bikin sesuatu hal baru, enggak. Jadi ini yang dinasihatkan oleh seorang ulama muhaddis abad ini, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, kita ini memikul tanggung jawab untuk ngikut. Tidak perlu kita memulai, maksudnya bikin ajaran agama yang baru itu nggak perlu. Ya. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia itu first is the best, Mas. Ya, urusan dunia itu memang first is the best. Yang pertama itu yang terbaik. Ya. Cobalah kalau kita butuh air mineral, ya, kita ke warung belinya apa, Mas? Mbak, beli aqua. Padahal leh ngelunge enek sing kadang le minerale, ya. Kadang yo klub, kadang amidis. Kita terima-terima aja itu. Kenapa? Ya karena aqua adalah first dalam hal itu. Kita mau sikatan, pasta gigi habis, ya ke warung, ya nyebutnya ya tumbas apa? Ya, odol. Padahal itu juga brand. Atau mungkin Pepsodent. Dikasihnya close up ya biasa aja gitu. Ya kan? Kenapa? Karena itu urusan dunia. Yang pertama itu yang dikenal, bahkan dikenang. Ya, itu baru nggak masalah. Kreatif dalam urusan dunia. Tapi kalau urusan agama nggak bisa seperti itu. Nggak butuh kita membikin yang baru seakan-akan, oh ini lebih inovatif, ya ini lebih kreatif. Enggak. Kita tinggal ngikut aja. Apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah, difahami oleh para sahabat, itu pegangan kita. Kalau kata pepatah Arab, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Tarjun najata, kamu pengen sukses, kamu pengen selamat, kamu pengen ya juara. Walam tasluk masalikaha, tapi kamu tidak melewati jalur kesuksesan, jalan keselamatan. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Perlu kalian ketahui sesungguhnya jenenge kapal ora mungkin mlaku ning daratan. Ya, kapal melakukannya di mana? Di air. Artinya apa? Kalau kita berjalan di luar garis ataupun jalur yang di situ jalannya para nabi ya dan para sahabat, maka bukan di situ keselamatan, bukan di situ kesuksesan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Nah, hari ini kita belajar besar dari seorang Najasyi. Ya, ketika dirinya memimpin ya dengan penuh kejujuran. Ketika menolak hadiah-hadiah itu. Yang mana pada hakikatnya itu bukan hadiah tetapi suap. Yang hari ini mungkin jarang sekali kita temui, Pak.
Umar bin Khattab pun di zamannya terkadang ada orang yang gagal untuk nyuap, ya, berhasil di rumahnya. Kan ada riwayat itu Umar masuk ke rumah kok tiba-tiba ada 2 bantal baru. Bantal. Ya, bukan mobil, bukan rumah, ini bantal. Ditanya oleh Umar orang rumahnya, ini bantal dari siapa? Dari Fulan bin Fulan. Ketika disebutkan Fulan bin Fulan, Umar tahu tadi itu lagi diurusi ke pengadilannya. Ya, ini orang bermasalah. Tadi siap nyogok tapi ditolak oleh Umar bin Khattab. Ya, nggak tembus Umar, tapi tembus ke rumahnya Umar. Ya, 2 bantal padahal ini bantal loh Mas, ya Allah, bantal. Ndi opo itu? Ini belum kendaraan, belum rumah, belum macam-macam. Maka diambil bantal itu dibuang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai Umar itu punya tetangga yang biasa ngasih sampil paha kambing itu. Setiap nyembelih kambing dipatahkan sampilnya dengan bagus, ya, patahan yang rapi, dihadiahkan ke tetangga terdekatnya yaitu Umar bin Khattab. Dan suatu ketika, ya, tetangganya ini punya masalah. Ya, ada perdata yang harus diselesaikan. Maka otomatis Umar yang menyelesaikan karena saat itu beliau Amirul Mukminin. Maka ketika mau dijatuhi hukuman, tahu orang ini hukumannya apa, dia ucapkan di hadapan Umar, wahai Amirul Mukminin, tolong perbagus keputusanmu seperti hanya aku memperbagus potongan paha kambingku. Wah, bahasanya gitu. Dari dulu sudah ada gitu. Ya, tolong perbagus keputusan sebagaimana aku memperbagus potongan paha kambing. Kata Umar, gak ono wedus-wedusan. Ya kan? Salah ya tetap salah. Masya Allah. Ya. Jadi memang ini dari dulu setan menggoda, ya, salah satunya dengan model-model harta ghulul. Ya, dan alangkah indahnya ketika kaum muslimin bisa berlepas dari ini semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika Amr bin As sudah pergi, ya, bahkan Ja'far bisa leluasa hidup di Habasyah dengan sahabat yang lain, bisa bertemu sesering mungkin dengan Raja Najasyi, yang akhirnya nantinya Raja Najasyi itu bertanya banyak terkait dengan Islam. Dan Ja'far, ya, saat itu menerangkan Islam mulai dari apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, ya, yang beliau dapati ilmunya, beliau sampaikan sampai akhirnya Najasyi bersahadat di hadapan Ja'far bin Abu Thalib. Masuk Islam, Pak, Raja Najasyi itu. Cuma nggak disebut sahabat. Ya, beriman di masa Rasulullah dan wafat dalam kondisi bertauhid. Cuma satu syarat sahabat nggak terpenuhi, tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya nanti ketika Najasyi wafat, Rasul itu sudah di Madinah, ya, sudah hijrah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati sholat gaib. Ya, mensolati sholat gaib. Ini awal mula adanya sholat gaib. Dan Rasul tidak ngajak para sahabat, ya, nggak ngajak Abu Bakar, nggak ajak Umar, nggak ajak yang lainnya. Rasul sendiri sholat gaib. Ketika ditanya oleh sahabat sholat apa, saya sholat jenazah, yaitu jenazahnya Najasyi. Kenapa? Karena Rasul yakin di Habasyah itu karena seorang raja yang besar, ya, dengan klaim Nasoronya, pasti tidak ada yang ngurusi jenazah secara Islamnya. Maka Rasul wakilkan dengan mensolati dengan gaib, ya, nggak ada di depannya jenazahnya. Maka ini menjadi ilmu dari kalangan fikih, ya, ahli fikih, bahwa sholat gaib itu ditegakkan ketika jenazah itu memang di suatu tempat
yang kita yakin tidak mungkin diurusi secara Islam. Umpamanya ada saudara kita yang ada di negeri kafir umpamanya, meninggal di sana. Ya, maka diurusi mungkin oleh rumah sakit setempat sampai dikubur, tapi nggak ada prosesi Islamnya. Maka kita di sini ya boleh untuk mensolatkan solat ghaib. Tapi kalau saudara kita ini meninggal di kawasan kaum muslimin, mungkin ada saudara kita meninggal di Jember, di Banyuwangi, ya, yang di Solo ini nggak perlu salat ghaib, sana banyak kaum muslimin ya. Ya, sedikit banyak mesti diurusi secara prosesi pemakaman muslimin, maka nggak perlu kita sholat ghaib. Ya, apalagi ada sebagian yang rata-rata meh bendino sholat ghaib, ya, mensolati saudara kita kaum muslimin yang wafat. Ya, ini nggak ada ketentuan semacam ini. Bahkan kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mensolati jenazah saat jenazah kaum muslimin itu masih punya hutang. Ya, jenazahnya Najasyi aja disolati ya, dari Madinah. Tapi terkadang Rasul tidak mau, dalam tanda petik enggan mensolati jenazah yang masih punya hutang. Ya, siapa yang mau mensolati silakan. Tapi Rasul nggak mau ngimami, Rasul mundur. Ya, maka terkadang ada sahabat yang siap menjadi penanggung jawab hutangnya. Ya Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya, saya akan lunasi. Ya, itu biasanya Rasul mau nyolati, Mas. Ya. Kemudian terkadang besoknya Rasul dapat laporan, ya Rasulullah, ya saya sudah lunasi hutang-hutang saudaraku tadi. Maka Rasul bersabda, fal'an baruda jilduhu. Ya, sekarang sudah anyep kulitnya. Ya, karena utang itu kadang nggawe panas urip sampai mati, Pak. Ya kan? Nah, ini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di zaman ini, kira-kira nyolati kaum muslimin kita apa enggak ya? Ya. Karena banyak utang ya. Nah, ini menjadi masalah sendiri. Nah, Najasyi masuk Islam dan wafat ya dalam kondisi muslim, bertauhid, bahkan mendapatkan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Habasyah menjadi negeri yang Islam memencar dari sana, dakwah di mana-mana. Bahkan sampai hari ini kita bisa lihat bagaimana negeri Afrika itu ya banyak sekali para perawi-perawi hadis atau yang mengambil riwayat-riwayat hadis di negeri Habasyah. Kalau dibilang ke negeri kekurangan ya kekurangan, makan, air. Tapi yang namanya ahli-ahli hadis hari ini itu rata-rata dari sana. Kalau kita tahu ulama-ulama yang belakangnya ada Singkiti itu, ya dari Singkit itu dari sana. Nah, maka di tengah-tengah kekurangan mereka bisa belajar ilmu itu, masya Allah. Nah, catatan terakhir yang dirahmati Allah para jamaah sekalian, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagian kaum muslimin menetap di sana itu sampai ada yang menjelang hijrahnya Rasul, ikut hijrah ke Madinah. Bahkan ada yang sampai tahun ke-5 Hijriah baru mereka nyusul. Bayangkan itu, berapa puluh tahun mereka hidup di Habasyah. Padahal kejadian ini tahun 7 kenabian. Ya, tahun 7 kenabian. Kalau ternyata mereka baru masuk ke Madinah tahun ke-5, seperti Ja'far itu tahun ke-5 baru menemui Rasul ya di Madinah, itu kan 7 ke 13 saja sudah berapa? 6 ditambah 5 ya, 6 ditambah 5 11, berarti 11 tahun Ja'far berjauhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tetapi ya, ketika ya namanya dakwah itu dimanapun bisa, dengan ilmu yang ada saat itu oleh Ja'far bisa mengislamkan sebagian dari suku-suku Habasyah.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, itu masuk babak baru yang dimana khusus Bani Hashim itu diboikot, ya, diboikot. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ini termasuk hasutan untuk memboikot itu dari iblis juga, ya, yang sedang menjelma dalam wujud Warokoh, ya, memanas-manasi orang-orang semisal Walid bin Mughirah, kemudian Umayyah bin Khalaf untuk memutus hubungan duniawi, jual beli, pernikahan dan seterusnya dengan Bani Hashim. Ya, jadi memang dakwah itu musuhnya kan nggak cuma setan dari kalangan manusia, ya, setan dari bangsa jin ini kadang melu-melu juga, Pak. Ya, oleh karenanya kita diminta betul-betul ta'awud, ya, anasnya itu kul a'udzu birabbin nasnya itu memang dikenceng nih, karena kita nggak tahu, ya, terkadang kita ikut godaan, ya, yang dari manusia atau yang dari jin. Lammatani fil insi, kata Rasul, ada dua bisikan di setiap manusia, ya, bisikan itu datang dari setan, bisikan datang dari malaikat. Lah setannya itu setan bagian mana? Itulah ketika Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, di antara tanda besar, ya, bukti kebesaran Allah dari ayat-ayatnya itu Allah jadikan di antara kalian, dari bangsa kalian, jenis kalian, pasangan jenis kalian ini yang penting apa itu? Menungso, Pak, ya, manusia. Karena kalau tidak dijelaskan min anfusikum, akhirnya bisa saja manusia itu nikah dengan lelembut, ya, nikah dengan bangsa jin. Ya, dan Imam Ahmad rahimahullah tabaraka wa ta'ala sangat keras dalam hal ini untuk mengharamkannya, karena tidak ada maslahatnya pernikahan itu antara manusia dengan bangsa jin. Yang ada malah mafsadat, ya, lahir dari anaknya melu wong tuane sing jin, ya, diajak sholat kabur-kaburan, ya, dikandani miber, dikandani ngilang. Ya, bangsa jin masalahnya. Ya, sebagian dari mereka ada yang bisa terbang, sebagian dari mereka ada bisa berjalan di atas air. Ya, apalagi bagi kaum perempuannya, ya, ketika dihalalkan nikah dengan bangsa jin, maka bisa jadi perempuan-perempuan yang melakukan zina dengan laki-laki, pacarnya umpamanya, ya, kemudian hamil, terus pacarnya minggat, ya, kemudian orang-orang bertanya, "Loh, sampean kok hamil? Belum nikah kok sudah hamil?" Maka dengan mudahnya menjawab, "Iya, wong minggu wingi aku nikah mbek jin." Enggak ono sing ngerti, Pak. Ya, tiba-tiba hamil aja. Nikahnya kan enggak ada yang tahu karena nikah dengan bangsa jin. Maka oleh karena itu, ya, para ulama mayoritas mengharamkan pernikahan jenis ini, yaitu nikah antara manusia dengan bangsa jin. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.